雪花飘飘，北风萧萧。Halo guys, welcome back to Stillman Learning. Jadi kali ini kita buat vlog. Kita bakal melakukan beberapa kegiatan. Bisa di luar, bisa di dalam rumah. Ya, yang penting ikutin terus aja ya. Nah, jadi pertama aku tuh mau cerita dikit dulu ya. Jadi selama pandemi COVID-19 itu ya, aku bener-bener seneng dengerin musik gitu ya. Jadi kayak setiap kali aku ngelakuin kegiatan apapun, misal kayak nyapu, ngepel, makan, aku tuh selalu dengerin musik, nggak mungkin nggak. Nah, kebetulan baru-baru ini aku tuh ada tugas seni budaya. Tugasnya itu suruh buat musik kontemporer. Nah, jadi kayak kita mainin sebuah barang atau apapun yang bisa dijadiin alat musik. Jadi misal kayak gini, misal kayak galon dipukul-pukul bisa, meja, ember, apapun lah. Pokoknya yang bisa dijadiin alat musik gitu. Nah, menurut aku itu keren banget sih. Jadi soalnya kayak bisa aja kepikiran kayak gitu gitu loh. Kreatifannya itu luar biasa gitu loh. Ini contohnya nih, aku tunjukin itu. Gimana? Keren banget gak sih? Kok bisa ya orang-orang itu kepikiran sampai sekreatif itu gitu loh. Nah, menurut aku ini juga kita diajarkan supaya berkreasi, berinovasi juga, jadi lebih kreatif gitu, memanfaatkan barang-barang sekitar supaya lebih berguna gitu. Ya menurutku keren banget sih. Nah, anyways, di masa sekarang ini pasti banyak ya perubahan sosial yang terjadi mengingat adanya pandemi saat ini. Dengan adanya globalisasi, modernisasi, dan lain sebagainya. Perubahan sosial itu bisa terjadi secara lambat ataupun cepat, bisa kecil, bisa besar. Nah, kayak yang aku bilang barusan tadi, salah satu penyebabnya perubahan sosial itu karena adanya modernisasi. Modernisasi ini bisa terjadi karena adanya sesuatu yang baru, seperti adanya sebuah inovasi dan kekreatifan. Contohnya itu kayak dengan ditemukan teknologi. Perkembangan yang terjadi karena teknologi ini benar-benar gila loh kalau dilihat dari dulu sampai sekarang. Gini deh, aku sebutin satu contoh. Misalnya kayak dulu kalau mau pesen makanan, kita harus datang ke restorannya langsung kan. Nah, coba kalau sekarang mau pesen makanan, GoFood jawabannya. Gak cuman itu, ada GrabFood, ShopeeFood, masih banyak deh pokoknya. Dan hal-hal seperti ini itu bisa menimbulkan perubahan sosial di kehidupan masyarakat. Guys, gimana kabar kalian? Semoga pada sehat semuanya ya. Jangan lupa olahraga biar sehat. Minum vitamin, makan makanan yang sehat. Oh iya, omong-omong tentang olahraga, aku ini seneng banget lihat orang atlet main gitu. Mau itu volley, bulu tangkis, sepak bola, basket, ya seru aja gitu lihatnya. Permainannya, taktiknya, strategi mainnya pokoknya keren deh. Nah, ini kan kemarin aku baru ada Olimpiade Tokyo ya. Nah, kan Indonesia menang di bulu tangkis ganda. Kebetulan aku belum lihat videonya. Sekarang aku boleh lihat dulu pertandingannya dulu. Baru kita lanjut lagi.
A few moments later. Aku lihat pertandingannya, aku kagum banget sama atlet-atlet itu, keren banget. Mainnya itu menang nih. Kalau main olahraga kayak gini gak mungkin kan kalau gak ada taktik sama strategisnya, pasti ada. Contoh taktik yang dan strategis permainan bulu tangkis itu yang digunakan kayak dengan menerapkan pola front and back, slide by slide, dan pola roller. Sedangkan teknik yang dapat digunakan penyerangan adalah pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan sebagainya. Nah, tentunya permainan seperti ini perlu yang namanya kreatifan dan inovasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak misal kita lagi main nih, lawannya musuh. Nah, kita sebagai pemain kan pasti udah tahu dong teknik atau taktik permainannya. Begitu juga dengan musuhnya. Maka dari itu kita harus kreatif dan inovatif. Contoh misal kayak kita ngelakuin trick shot atau pakai teknik yang kita buat sendiri. Nah, dengan kita ngelakuin hal itu bisa membuat musuh kaget atau bingung. Itu menurutku sih. Kalau menurut kalian gimana ya? Nah, balik lagi sama aku. Jadi sekarang aku lagi jalan pagi, olahraga biar sehat. Nah, jadi sekarang aku mau bahas tentang waktu awal Indonesia merdeka ya. Nah, kalau ngomongin awal kemerdekaan, pasti ada dong ya respon dari internasional, dari bangsa lain, mau itu positif ataupun negatif. Misal kayak dulu pas Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan tuh, banyak yang dukung, kayak Australia, Mesir, India. Mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sedangkan Belanda masih belum mau mengakui kalau Indonesia itu sudah merdeka. Nah, terus kalau awal berdirinya sebuah negara itu tentu dong ya, pasti dong ya ada permasalahan di dalamnya. Contohnya itu kayak disintegrasi yang terjadi di Indonesia saat itu, ancamannya. Kan Indonesia sendiri juga terdiri dari banyak suku, ras, agama, antar golongan juga. Bisa juga terjadi karena perbedaan kepentingan. Pokoknya banyak deh ancaman-ancaman yang bisa membuat Indonesia itu terpecah belah. Nah, terus gimana respon Indonesia dalam menanggapi hal itu? Nah, caranya itu dengan kayak meningkatkan toleransi antar umat beragama, dengan saling menghargai suku, ras, agama yang lain yang ada di Indonesia gitu. Terus menjunjung tinggi nilai keadilan. Hukum harus ditegakkan dan tidak memandang siapapun, mau itu pribadi yang memiliki jabatan dan sebagainya. Jadi harus adil. Nah, jadi yang penting itu ya pokoknya masyarakat dan pemerintah itu saling membantu. Jadi biar terwujud gitu loh. Karena kalau hanya salah satu masyarakat saja atau pemerintah saja, maka itu nggak akan terwujud, nggak akan bisa gitu. Jadi itu dulu dari aku. Sekarang aku bakal lanjut jalan pagi. Nanti kita lanjut kalau sudah sampai rumah. Oke? Guys, kali ini aku mau bahas tentang pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau bicara soal pembangunan nih, pasti kita perlu sesuatu yang kreatif dan inovatif dong, supaya pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, bisa beradaptasi dengan zaman modern. Nah, di setiap pembangunan yang dilaksanakan, tentu ada perencanaan tata ruang. Rencana umum tata ruang nasional adalah akan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan, dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta
keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan tata ruang pastinya gampang kan? Sebelum melakukan pembangunan dan semacamnya. Pemerintah juga perlu memperhatikan data penduduk di daerah itu. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Sedangkan ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, selain itu, negara tentunya juga perlu yang namanya pengelolaan uang. Pengelolaan uang juga bisa diketahui dan diatur oleh ilmu yang namanya ilmu akuntansi. Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Jadi dengan adanya akuntansi, perekonomian pun bisa jadi lebih jelas, teratur dan berjalan dengan baik. Kembali lagi seperti yang sudah dikatakan bahwa sekarang zaman sudah modern. Semua sekarang serba mengandalkan teknologi. Begitu juga dengan akuntansi. Misal dulu kita masih menulis transaksi kertas atau buku, sekarang sudah biasa dilakukan di komputer atau laptop kita. Juga ada sistem yang bisa membantu membuat laporan keuangan dan sebagainya. Jadi dengan adanya semua inovasi yang ditemukan bisa membantu negara dan kehidupan kita menjadi lebih baik di masa seperti ini. Jadi aku barusan telepon sama Bastian. Ternyata aku belum kerja tugas bahasa Indonesia tentang struktur dan kepasan teks editorial. Akhir-akhir ini banyak banget tugasnya. Kemarin juga tugas PKW-ku buat kemasan produk dari bahan bekas. Untungnya aku udah selesai. Kalau belum, bisa nambah lagi. Soal pertama PI, yaitu apa fungsi social text. Oh, ini aku bisa jawab. Jadi, fungsi sosial suatu teks adalah kegunaan yang dapat diperoleh suatu penyajian teks. Contohnya, fungsi sosial dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Oke guys, aku bakal kerjain tugas ini dulu, baru ngelanjutin kegiatan yang lain. Bye-bye. Nah, jadi gimana guys? Itu tadi kegiatan-kegiatan yang kita lakuin hari ini. Ya, memang kebanyakan di rumah aja sih. Ya, namanya juga lagi pandemi ya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan gitu. Ada yang mau aku sampai ini terakhir nih ya, daripada lama-lama. Ya, emang udah lama sih, tapi nggak apa-apa. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini ya, kita tuh harus tetap menerapkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan perdamaian. Ya nggak cuma itu, masih ada banyak lagi ya. Yang penting yang positif, jangan negatif. Ya pokoknya kita harus tetap mensupport, menghargai, menghormati, entah itu teman, guru, orang tua, pokoknya orang yang kita kenal. Nah, kalian itu juga harus lebih kreatif dan inovatif lagi gitu loh di masa-masa pandemi seperti ini. Soalnya menurutku di masa depan hal ini tuh bakal terpakai gitu loh. Soalnya ya penting aja gitu. Terus ya yang penting tapi jangan berinovasi jadi koruptor. Ya enak sih. Ya mencoba hal baru boleh, tapi jangan yang merugikan orang lain gitu. Ya kasus yang lumayan baru itu kayak kemarin Juliari itu jangan ditiru itu.
melanggar HAM itu. Makan duit bansos kenyang dia, enak nikmat dia. Ya, yang penting jangan kayak gitulah ya, jangan berinovasi jadi koruptor yang merugikan orang lain itu jangan. Ya udah itu dulu aja dari kita. Jadi ya menurutku cukup lah ya, udah lama juga ini. Ya semoga kedepannya keadaan makin membaik juga. Ya yang penting tetap jaga kesehatan, tetap saling menghormati dan menghargai. 我希望未来一切都会好起来。再见。terakhir ini. Duit apa yang sering hilang? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Duit bansos. Bakso.